2 detik, cuma butuh waktu 2 detik bagi algoritma sebesar platform TikTok untuk menghakimi apakah karya yang kamu buat setengah mati layak disebarluaskan atau justru langsung dilempar ke tempat pembuangan digital terendah. Pas kita buka dashboard analitik, kita bertiga bener-bener shock. Grafik retensi penonton dari 5 video yang kita uji coba semuanya terjun bebas, runtuh tepat di awal video dimulai. Bahkan misterinya semakin dalam waktu salah satu video eksperimen kita mendadak kena penalti sistem dan dilarang masuk ke jalur distribusi utama tanpa alasan yang jelas di awal. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di balik tirai algoritma TikTok? Mari kita bedah bareng-bareng. Halo semuanya, selamat datang di dokumenter eksperimen media sosial kelompok Hilariors. Di sini ada aku, Danu Chandra Purnama. Oke, aku Dimas Rizky Pratama. Dan aku, Ubay. Di video kali ini kami nggak bakal menyajikan presentasi final project yang ngebosenin atau sekedar membaca teks makalah. Kami mau mengajak kalian melihat perjalanan riset mandiri kami selama 2 minggu penuh. Proyek ini lahir dari tugas final project mata kuliah analisis media sosial. Sebagai mahasiswa ilmu komunikasi, kita sering banget dengar perdebatan di kalangan konten kreator. Ada yang bilang kunci FYP itu ada pada jam upload, ada yang bilang pada tagar atau penggunaan sound yang sedang tren. Nah, karena kita bertiga tertarik dengan dinamika kultur pop Jepang dan pergerakan niche fanbase JKT48, kita sepakat buat menguji teori-teori tersebut langsung di lapangan lewat akun lama yang kami aktifkan kembali untuk eksperimen baru ini. Kita nggak mau cuma sekadar menebak-nebak atau berspekulasi tanpa landasan yang jelas. Tujuan utama dari eksperimen ini adalah membedah secara objektif seberapa besar pengaruh thumbnail dan hook 2 detik pertama terhadap keberhasilan distribusi konten. Apakah pemanfaatan kata kunci pencarian atau SEO bisa menyelamatkan konten yang retensinya hancur? Dan bagaimana interaksi penonton memengaruhi pergerakan jangkauan video. Biar data analitiknya bisa dipertanggungjawabkan, untuk nilai final project kita menerapkan metode kontrol variabel yang terukur. Selama rentang waktu eksperimen, kita merilis total 5 video uji coba dengan durasi yang bervariasi antara 15 hingga 26 detik. Objek kontennya kita kunci pada satu topik yang konsisten, yaitu sosok member generasi ke-12 JKT48 bernama Hilary Abigail atau dikenal dengan nama panggung Lily JKT48. Meski ini adalah akun lama, kita nggak bikin kontennya secara ngawur. Kita melakukan proses kurasi foto dan potongan video yang punya estetika visual tinggi alias template. Benar, bahkan untuk beberapa aset foto yang diambil dalam kondisi minim cahaya atau low light, kita sengaja memprosesnya dalam format RAW di Photoshop untuk memaksimalkan reduksi noise sebelum diekspor menjadi file akhir, supaya nanti penonton dapat kualitas visual yang terbaik nih teman-teman. Strategi utama yang kita suntikan ke dalam ekosistem video ini terbagi 2 jalur. Jalur pertama itu adalah menguji kekuatan TikTok SEO. Kita menyusun caption terarah dan menanam tagar spesifik seperti hashtag Gen12 JKT48 dan hashtag Lily JKT48 untuk melihat sejauh mana kecerdasan sistem dalam mengindeks konten kita ke dalam kotak pencarian pengguna TikTok itu teman-teman. Jalur kedua yang kita utak-atik adalah waktu unggah atau publishing time. Ada video yang sengaja kita lepas di sore hari, jam 3 sore, dan ada juga yang kita sengaja tahan untuk rilis larut malam di jam 9 sampai jam 10 malam demi melihat pola kesiapan audiens target kita. Sekarang mari kita buka datanya tanpa ada rahasia. Video pertama yang diunggah sore hari sukses meraih 423 views dan 57 likes. Tapi performa tertinggi justru dipegang oleh video ketiga yang diunggah jam 10:27 malam. Dengan total views 782 dan 91 like, 1 share, dan 7 save. Kebalikannya, performa paling jeblok jatuh pada video keempat yang mentok di 178 views dan hanya mendapat 26 likes, dan ini kejutan terbesarnya. Video kelima yang diunggah pukul 9:13 malam mengantongi catatan penalti dari sistem TikTok Studio. Video Anda tidak memenuhi syarat untuk direkomendasikan di feed saran. Angka viewsnya langsung terkunci di 198 tayangan. Dan lebih parahnya lagi, kalau kita perhatikan kolom pengikut baru di kelima data analitik tersebut, angkanya seragam.
0. Eksperimen ini mencatat angka pertumbuhan followers di angka 0. Sebagai peneliti media sosial, kita nggak boleh cuma silau melihat angka views. Kita harus bedah sebab akibat kenapa mayoritas video tertahan di angka ratusan views. Jawabannya ada pada retensi pemirsa. Rata-rata penonton cuma menghabiskan belasan persen durasi video kita sebelum kabur di detik kedua. Video kedua mencatat retensi 17% dan video keempat mencatat titik terendahnya, yaitu hanya 14%. Ditambah lagi ada masalah besar di sektor interaksi. Data menunjukkan angka komentar bernilai 0 mutlak di seluruh video. Karena nggak ada interaksi aktif berupa diskusi di kolom komentar, algoritma TikTok membaca konten ini kurang menarik bagi komunitas. Sehingga keran distribusi FYP-nya langsung ditutup rapat di tahap awal nih. Tapi di tengah kehancuran kurva retensi itu, tim kami menemukan satu anomali ilmiah yang sangat seksi. Mengapa video 1 dan video 3 tetap bisa selamat dan melompat tinggi meraih jangkauan di atas rata-rata video lainnya? Jawabannya, TikTok SEO bertindak sebagai katup penyelamat konten. Betul banget, video pertama berhasil mengamankan 34,2% trafiknya dari kolom pencarian, dan video ketiga mengamankan 13,3%. Penonton menemukan konten kita secara sadar dengan mengetik kata kunci Lily JKT48 nggak pakai spasi dengan menghasilkan 77,6% di video ketiga. Dan juga Lily JKT48 yang pakai spasi ya. Jadi kekuatan optimalisasi kata kunci fanbase jauh lebih sakti untuk mendongkrak views dibandingkan cuma pasrah untuk menunggu keajaiban algoritma FYP di saat kualitas hook video masih lemah. Kesimpulan akhir dari riset media sosial kelompok kami untuk final project kali ini membuktikan hukum dasar platform short form, thumbnail dan hook 2 detik pertama adalah penentu utama volume jangkauan awal konten kamu. Tapi jangan pernah meremehkan kekuatan pengindeksan, hashtag, dan caption. Di saat kontenmu gagal mempertahankan atensi di jalur FYP organik, optimasi SEO adalah instrumen yang memberikan umur panjang bagi konten tersebut di masa mendatang nih teman-teman. Dan pelajari betul batasan regulasi komunitas. Karena sekali videomu terkena pembatasan rekomendasi seperti video kelima kami, distribusi kontenmu akan langsung dipangkas habis oleh sistem secara instan. Nah, itulah penjelasan eksperimen digital dari kelompok kami, Hilariors, untuk proyek analisa media sosial kali ini. Kalau konten kalian di TikTok sendiri lebih sering dapat pasokan penonton jalur FYP organik atau dari kolom pencarian nih? Yuk kita obrolin di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share video ini ke teman-teman kalian, dan sampai jumpa di analisis berikutnya. Bye!